Maaf ya tadi sempat terputus. Ini kita tadi sudah membahas tentang kontradiktori, pembuktian kontradiktori untuk kalimat tertutup. Ini jawaban lebih rincinya bisa dilihat di slide ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas sifat konsisten untuk kalimat tertutup. Dan di sini kalau sifat konsisten itu akan ada beberapa kalimat. Nah, dikatakan konsisten itu kalau ada interpretasi yang membuat kalimat-kalimat tersebut nilainya true semuanya. Interpretasinya cukup satu saja di sini. Cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya seperti tadi, kita harus periksa dulu apakah kalimat yang kita miliki itu tertutup atau tidak. Kalau iya, kita lanjut ke penentuan domain dan interpretasi untuk kalimat-kalimat ini yang menyebabkan nilai kebenaran kalimatnya true. Baru kemudian kita buktikan kira-kira nilai kalimatnya apakah benar true atau tidak. Nah, jadi kalau ada yang tidak betul nanti yang diutak-atiknya pada interpretasinya ya. Nah, di sini contohnya. Contohnya adalah F1-nya for some x px, F2-nya for some y ky, dan F3-nya for some z if pz dan qz. Nah, di sini kita cek dulu apakah kalimat-kalimatnya tertutup atau tidak. Kita lihat di sini dalam px itu hanya ada satu variabel ya. Variabelnya terikat oleh quantifier. Jadi ini merupakan kalimat tertutup. Lalu yang kedua, dalam ky itu hanya ada satu variabel, yaitu variabel y saja. Nah, variabel y-nya terikat oleh for some y. Jadi ini juga merupakan kalimat tertutup. Nah, yang ketiga ini ada if pz dan qz. Di sini ada variabel apa? Variabel z. Variabel z-nya masing-masing terikat oleh for some z. Jadi ini merupakan kalimat tertutup juga. Nah, ketiganya adalah kalimat tertutup. Jadi bisa lanjut ya ke langkah berikutnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada simbol bebas apa saja. Simbol bebasnya itu adalah P kalau dalam F1 karena di sini ada predikat ya. Sementara variabel X adalah variabel yang terikat. Lalu simbol bebas yang untuk kalimat yang kedua adalah Q. Karena di sini Y-nya itu merupakan variabel terikat. Untuk simbol bebas yang kalimat ketiga adalah di sini ada P dan Q ya. P dan Q. Nah, yang harus kita lakukan adalah memberikan interpretasi dan domain. Cukup satu interpretasi aja saja yang memuat untuk yang berlaku untuk semua kalimat ini. Kita pilih domainnya dahulu. Domainnya apa di sini? Domainnya misalkan bilangan bulat seperti tadi. Ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu setelah pilih domain, kita pilih interpretasi. Interpretasinya apa? Interpretasinya bebas, asal yang bisa menyebabkan PX-nya, QY-nya, PZ-nya itu, if PZ dan QZ itu true. Nanti kita interpretasinya misalkan isinya apa saja, harus memuat simbol-simbol bebas semua ini ya. Jadi harus ada P. P-nya itu didefinisikan dengan PI D1. Definisikannya bebas, misalkan D1 lebih dari 0. Q-nya juga didefinisikan QI D1
Karena ini, kenapa ini D1 hanya isinya karena P-nya itu inputnya itu hanya satu saja. Aritasnya hanya satu ya. Jadi makanya di sini hanya D1 saja. Q-nya juga begitu, inputnya hanya Y saja, hanya satu. Di kalimat ketiga juga begitu ya, P dan Q-nya inputnya hanya satu. Q-nya kita definisikan, sebenarnya definisinya bebas. Yang penting hasilnya itu harus true false ya, kalau predikat. Ingat-ingat kalau predikat itu hasilnya itu true atau false. Nah, di sini Q-nya saya pilih D1 tambah 3 lebih dari 0. Begitu ya, bebas saja. Setelah itu kita periksa apakah di masing-masing interpretasi nilainya true atau tidak. Nah, di sini saya ambil yang pertama. For some X, PX itu isinya apa? For some X, PX-nya kita ganti dengan yang definisi yang sudah kita buat ya. Maaf. X lebih dari, sesuai yang ini, yang atasnya X lebih dari 0. For some itu ingat ada suatu X yang X-nya itu lebih dari 0. Nah, agar nilainya jadi true, kita pilih X-nya itu sama dengan, X-nya harus lebih dari 0, pilih X-nya sama dengan 2 misalnya. Kan 2, karena X-nya sama dengan 2, 2 itu lebih dari 0. Karena 2 lebih dari 0, nilainya true. Begitu ya. Nah, untuk kalimat pertama, karena kita pilih suatu X sama dengan 2, ada yang memenuhi 2 lebih dari 0, jadinya true. Nah, untuk yang kedua, juga sama, for some Y, Ky, itu diisi dulu, for some Y, Y-nya apa? Y ditambah 3, Ky-nya itu Y tambah 3 lebih dari 0. Nah, ini agar nilainya true, bagaimana caranya? Kita harus memilih Y-nya berapa? Y-nya misalkan kita pilih 4 boleh. Atau kita pilih 1 boleh. Karena yang jelas ketika Y-nya ditambahkan dengan 3 lebih dari 0 agar nilainya true. Nah, jadi karena kita pilih Y-nya sama dengan 4 ditambah 3 lebih dari 0. Hasilnya apa? Hasilnya true juga. Nah, yang terakhir ini ada, sebentar ya. For some Z, if PZ then QZ. Gitu ya. Nah, ini juga sama, dimasukkan dulu for some Z if PZ-nya berarti dimasukkan ke sini, PIZ berarti if Z lebih dari 0, dan dimasukkan ke QZ-nya, dan Z plus 3 juga lebih dari 0. Nah, ini kita harus pilih Z yang menyebabkan nilai kalimatnya adalah true. Nah, kalau di sini, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cek lagi tabel if then-nya. Di sini ya. X, jangan X, biar tidak membingungkan. PQ ya. P maka Q. Nah, ini harus true, true, false, false, true, false, true, false. Hasilnya apa? If then true, false, true.
true. Nah, yang bisa menyebabkan true itu bisa ada 3 kondisi, yaitu ketika true berpasangan dengan true, jadi nilai kalimat Z lebih dari nolnya true, atau Z plus 3-nya lebih dari nol itu true juga, atau bisa juga Z lebih dari nolnya false, tapi ketika Z tambah 3 lebih dari nolnya true. Jadi intinya disamakan dengan posisi sisi kiri dan sisi kanannya ya. Nannya dari if Z lebih dari 0 dan then Z tambah 3 lebih dari 0. Nah, kalau saya di sini boleh saya pilih Z-nya sama dengan berapa ya? Z-nya sama dengan 3. Nah, kalau Z-nya sama dengan 3, maka if 3 lebih dari 0, then 3 ditambah 3 itu akan lebih dari 0 juga. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah if 3 lebih dari 0, betul? Ini true ya, true. Lalu 3 tambah 3 lebih dari 0, betul? True juga ya. If true, then true. Nah, jadi if true then true hasilnya adalah true. Nah, jadi ketiga kalimat ini bisa menghasilkan nilai true semuanya pada interpretasi yang sudah kita pilih ini ya. Yang kita pilih di langkah 2. Nah, karena semua interpretasinya menyebabkan nilai semua kalimat yang kita miliki itu true. Di sini true, di yang kalimat F2 juga true, F3 juga true. Maka ini kalimat tertutup ini bersifat konsisten. Jadi intinya kita harus memeriksa semua nilai kalimatnya, apakah nilainya true atau tidak pada interpretasi yang kita pilih. Begitu ya. Nah, ini mungkin jawabannya mungkin agak berbeda, tapi insya Allah intinya sama ya. Hmm, oh sepertinya ini, oh iya, sama. Lalu kita lanjut ke agreement ya. Agreement ini kita bagi beberapa bagian, ada agree on simbol dan agree on ekspresi dan kalimat. Nah, agreement. Agree itu adalah konsep dua atau lebih interpretasi terhadap masing-masing simbolnya ya. Kalau agree on simbol, jadi simbolnya tergantung, ada simbol variabel, ada konstanta, fungsi, predikat. Nah, dikatakan agree itu kalau seperti apa? Kalau misalnya interpretasi yang kita punya dua atau lebih itu memberikan nilai yang sama kepada simbol-simbol yang ada variabel, simbol bebas. Simbol-simbol bebasnya itu konstanta, variabel bebas, fungsi, predikat. Atau interpretasinya sama-sama tidak memberikan nilai kepada simbol bebas yang disebutkan. Misalkan nih, di sini ada contoh I dan J. Interpretasinya I dan J ya. I-nya itu bisa dilihat A-nya diisi 2, B-nya diisi 3, X-nya diisi 0, F-nya diisi D1 min D2, Q-nya D1 lebih dari D2. Lalu ada interpretasi J. J-nya A-nya diisi 2, B-nya diisi 0, X-nya diisi 0, F-nya diisi D1 tambah D2, Q-nya diisi D1 lebih dari D2. Nah, kita lihat nih, eh, di mana nilai-nilai apa namanya? Nilai-nilai interpretasi yang sama. Nah, kalau ada yang sama berarti dia agree on simbol tersebut. Misalkan di sini di interpretasi yang pertama A-nya kita isi 2. Interpretasi yang kedua A-nya juga diisi 2. Maka I dan J itu agree on
simbol konstanta, tanta, konstantanya apa? Konstanta A. Selain itu dilihat lagi ada apa lagi? Oh, di sini ada variabel X yang sama ya. B-nya kan berbeda ya. B-nya 3 dan satunya 0. Nah, yang sama lagi berarti agree on simbol apa lagi? Agree on simbol variabel bebas X. Lalu kita lihat lagi fungsinya sama atau tidak. Fungsi dari interpretasi yang pertama D1 min D2. Sementara fungsi dari interpretasi yang kedua D1 tambah D2. Berarti itu berbeda. Lalu kita lihat di Q-nya. Q-nya D1 lebih besar dari D2. Q yang kedua juga D1 lebih besar dari D2. Maka dia juga agree on simbol predikat Q. Begitu ya. Jadi ini I dan J itu agree on simbol konstanta variabel konstanta A variabel bebas X dan predikat Q. Itu yang agree on simbol, maaf. Nah, yang tidak agree on simbol itu berarti yang tidak sama nilainya, yang tidak agree on simbol, yaitu apa saja tadi? Tidak agree on konstanta B, karena kan yang satu 3, yang satu 0. Lalu dan fungsi F. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ini pembahasannya ya tadi. Kita akan membahas tentang agree on ekspresi dan kalimat. Bedanya apa? Kalau agree on ekspresi atau kalimat itu jadi nilai ekspresi pada interpretasi yang kita pilih, yang tadi I dan J itu akan sama, atau bahkan kedua interpretasinya malah bukan merupakan interpretasi untuk kalimat yang kita pilih. Nah, misalkan di sini ada I dan J yang merupakan interpretasi atas domain bilangan bulat. I-nya ini bisa dibaca ya, A-nya diisi 2, B-nya diisi 0, F-nya, Q-nya, dan interpretasi J, A-nya diisi 2, B-nya diisi 0, F-nya diisi D1 tambah D2, Q-nya diisi D1 tambah D2 lebih dari D3. Apakah interpretasi I dan J ini agree on kalimat F for some X, Q, A, X, F, B, X? Nah, kita lihat di sini. Pertama, kita perhatikan dulu kalimatnya. F-nya itu apa? For some X, Q, A, X, F, B, X. Yang harus kita periksa dulu apakah simbol-simbol bebas yang ada dalam kalimatnya. Di sini ada variabel X dan terikat ya oleh for some X. Simbol bebas berarti simbol bebasnya ada apa saja? Ada A, di sini konstanta, ada B, lalu ada F, dan ada Q. Sementara X bukan merupakan variabel bebas. Nah, setelah itu kita lihat apakah interpretasinya memuat simbol-simbol ini. Kita lihat ya, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, F-nya ada, Q-nya ada. Yang J, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, F-nya sudah ada, Q-nya juga sudah ada. Berarti I-nya memang I dan J interpretasi untuk F ya, untuk F. Setelah itu baru kita lihat apakah dia memberikan nilai kalimat yang sama atau tidak. Kita periksa dulu pada I. Nah, pada I ini kita tuliskan ya for some X, I, A, X, F, B, X.
Kita tulis satu persatu. Q-nya kita tulis tetap Q, A-nya kita ganti dengan yang I itu A-nya diganti 2, X-nya tetap X. Ini lalu F-nya kita ganti dengan D1 min D2. Isinya B dan X. F-nya kita tulis dulu saja ya. F, B-nya 0, X-nya tetap X. Nah ini kita uraikan lagi. Q 2, X, F-nya kita ganti dengan D1 min D2. Berarti 0 min X ya. D2-nya adalah X. Lalu kita uraikan di Q. Q-nya apa? D1 tambah D2 lebih dari D3. Berarti 2 ditambah D2-nya kita ganti X. 2 ditambah X lebih dari D3-nya adalah 0 min X. Nah, di sini kita bisa uraikan ke sini. X-nya pindah. Kan 2 ditambah X tambah X lebih dari 0. 2 ditambah 2X lebih dari 0. Atau 2-nya pindah ke sini. 2X lebih dari negatif 2. X-nya lebih dari negatif 2. Nah, jadi kita bisa memilih X-nya lebih dari negatif 2. Misalkan ini X-nya kita pilih adalah, karena di sini for sum, berarti kita pilih lebih dari negatif 2, 0. Berarti yang menyebabkan for sum X terus Q A X, F BX itu nilainya adalah true. Karena 0 lebih dari negatif 2. Nah, kita lihat nih di yang C. Yang J itu berarti for sum X Q A X F B X. Di sini Q-nya jadi berubah jadi Q, A-nya diisi dengan 2, X-nya tetap X. Lalu F-nya apa? F-nya adalah F, B-nya adalah 0, tetap X, X-nya. Lalu diubah lagi Q 2, X. Ininya F-nya 0 ditambah X. Lalu diturunkan lagi. Jadi di dalam interpretasi J-nya, Q-nya itu adalah 2 ditambah X lebih dari 0 ditambah X. Ini berarti 2 lebih dari 0. Karena X-nya bisa diubah ya ke sini. X-nya berpindah. Jadi X-nya hilang. 2 lebih dari 0 betul tidak? True. Nah, karena ini hasilnya dua-duanya sama-sama true, maka interpretasi I dan J itu agree on kalimat F. Nah, begitu. Jadi kita lihat apakah nilainya ada yang menyebabkan nilainya sama atau tidak. Begitu ya. Nah, ini pembahasannya. Jadi karena sama, maka nilai I dan J itu agree on kalimat. Lalu kita bahas mengenai closure ya. Closure itu kalau misalnya kita punya kalimat yang tidak tertutup. Kalimat yang tidak tertutup itu apa? Kalimat yang masih memuat variabel bebas. Nah, kalau kita punya kalimat tertutup, itu masih bisa diubah dengan menjadi kalimat yang tertutup. Caranya bagaimana? Caranya menambahkan operator closure, yaitu quantifier dengan diikuti tanda bintang atau for all bintang, for some bintang. Nah, nanti
ini apa namanya, for all bintang ini akan eh, memberikan quantifier untuk variabel-variabel bebas yang muncul dalam kalimat tersebut. Ini operatornya bisa, quantifiernya bisa for all atau for some ya. Misalkan di sini nih, ini kan ada dalam kalimat F-nya itu ada if Q, A, B, X, dan P, F, A, Y. Di sini ada variabel ya, variabelnya apa? X dan Y. Ini variabel bebas karena tidak ada quantifier yang mengikatnya. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi kalimat tertutup. Bagaimana caranya? Diberikan for all bintang di depannya atau for some bintang. Nah, bagaimana cara menulisnya terhadap F-nya ya? Jadi nanti dituliskan for all X if Q A B X, then ini keluar lagi for-nya ya. Maaf, tadi saya lupa. Jadi karena ini variabel bebasnya ada dua, berarti for all-nya akan ada dua. Jadi ada for all X dan for all Y. If baru if Q A B X then P F A, Y. Jadi ini nanti X dan Y-nya sudah terikat oleh masing-masing quantifier. Nah, atau pakai for some itu jadi for some X lalu for some Y lalu if Q A B X baru kemudian then P F A Y begitu ya. Jadi nanti X-nya di sini akan terikat oleh quantifier dari for some X dan Y-nya terikat oleh quantifier dari for some Y. Begitu. Nah, ini contoh jawabannya ya, variabel bebas satunya apa, variabel bebas keduanya apa. Lalu nanti diberikan nilainya, nilai apa namanya, klosurnya, operator klosurnya maaf. Nah, sekian pembahasan dari materi ke sesi 8 ini. Mohon maaf ya apabila dalam 8 sesi ini masih banyak kekurangan dari saya dalam menjelaskan materi. Semoga bermanfaat dan dimudahkan dalam UAS nanti insya Allah. Semangat terus ya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan silakan bertanya melalui email atau melalui message e-learning silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.